Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Nah, untuk di video kali ini kita akan menambahkan filter lokasi kantor ya di beberapa halaman. Yang pertama di tabel di halaman karyawan, kemudian di halaman monitoring presensi gitu ya. Nah, kalau misalnya perusahaan kita memiliki banyak cabang, tentunya kan ketika kita ingin mencari tahu misalnya berapa sih atau siapa saja sih misalnya ya karyawan yang ada di cabang Bandung gitu ya. Karyawan yang ada di cabang Tasik misalnya ya. Nah, kalau misalnya kita filternya di sini hanya departemen saja, otomatis ketika kita searching datanya, maka nanti kita tidak bisa mengetahui jumlah karyawan atau karyawan siapa saja yang ada di cabang tersebut gitu ya. Artinya ketika kita searching berdasarkan departemen, maka dia akan kecampur nih. Dia akan menggabungkan semua karyawan yang ada di semua cabang. Contohnya misalnya departemen IT gitu ya, atau departemen HRD. Maka dia akan menampilkan semua karyawan yang departemennya itu HRD dan di semua cabang gitu ya, maka akan ditampilkan semuanya. Nah, maka di sini kita perlu tambahan sebuah filter ya, yaitu tambahan filter untuk searching berdasarkan lokasi kantor. Nah, jadi di sini kita akan tambahkan sebuah filter untuk memfilter berdasarkan lokasi kantor ya, atau lokasi cabang ya, gitu ya. Caranya sama ya seperti di video sebelumnya, gitu ya. Kita tinggal masuk ke kita close dulu deh. Kita masuk sebentar, ini kita save. Kita masuk ke karyawan controller ya. Nah, di karyawan controller di sini sebenarnya udah ada ya si variabel cabang, di mana si variabel cabang ini fungsinya adalah untuk menampilkan data list cabang gitu ya, atau data list lokasi kantornya gitu ya. Nah, kita tinggal tambahkan saja ke dalam form untuk filter datanya di sini. Nah, tadi kan si query cabang itu juga selain digunakan nanti untuk filter kan digunakan juga untuk saat proses tambah datanya. Nah, ini kan saat proses tambah data di sini sudah ada untuk memilih cabang atau memilih lokasi kantor gitu ya. Karena untuk form input dan form halaman view datanya itu dalam satu file ya. Nah, mana nih? Nah, ini ya. Ntar kita perbesar dulu deh. Kebesaran. Udah segini cukup ya. Oke, di sini kita tinggal atur aja lebarnya ya. Ini kan kalau ini kan udah terlalu mepet nih, jadi kita atur lagi ukuran dari si form ini ya. Misalnya contoh di sini untuk filter data nama karyawan kita gunakan 3 saja atau 4 misalnya ya. Oke, 4. Kemudian untuk departemen ini kita kasih 3 misalnya. Kita coba reload dulu. Oke, nah sekarang ada space kosong. Kita akan buat untuk filter kantornya ya, atau filter cabangnya. Nah, di sini ya, di bagian sini. Jadi filter cabang itu cuman muncul ketika si role-nya itu adalah administrator. Oke, sama halnya seperti yang departemen. Jadi ini kita copy paste saja yang departemen. Kita rubah di sini menjadi kode cabang. Ya. Kemudian di sini juga menjadi kode cabang. Dan di sininya pilih semua. Jadi kalau misalnya kosong atau defaultnya itu dia menampilkan data semua karyawan di seluruh cabang ya. Kemudian di sini kita ambil dari query variabel cabang ya. Kemudian ininya kalau misalnya request kode cabangnya itu sama dengan salah satu dengan data cabang yang ada di dalam list cabang berikut ya. Nah, seperti ini. Maka tambahkan atribut selected gitu ya. Jadi optionnya nanti otomatis terpilih. Kemudian di sininya value-nya kita berubah menjadi kode cabang dan dan untuk namanya itu jadi nama cabang. Oke.
seperti ini ya. Nah, cuman yang perlu di sini yang perlu teman-teman perhatikan di sini kan untuk ID kode cabang ini sebenarnya kita sudah gunakan di sini ya, di apa namanya, di form input form input karyawan ya. Ketika tambah data karyawan di sini juga ada kode cabang. Nah, kalau misalnya kita menggunakan ID yang sama teman-teman ya, dalam satu file ya, dalam satu file ini atau di dalam satu halaman gitu ya. Nah, contoh nih, ketika kita tambah data nih, ini kan ada kondisinya kan ada dua form atau dua inputan dengan ID yang sama ya. Ketika kita klik tambah data di sini teman-teman, ini kan harusnya ketika departemen ini dikosongkan atau cabang ini dikosongkan, kalau kita lihat sebenarnya ada dua ya, ada dua ID yang sama, itu kode departemen dan kode cabang. Harusnya kan ketika misalnya contoh nih, nick kosong, berarti kan dia muncul warning seperti ini ya, muncul alert. Contoh kita isi misalnya 111. Kemudian nama lengkap misalnya siapa ya? Nama lengkap misalnya Dedi misalnya. Kemudian jabatannya misalnya apa? Jabatannya misalnya staf keuangan misalnya. Nomor HP-nya 08 misalnya 222 11144 ya. Kemudian fotonya ini bisa dikosongkan dulu misalnya. Nah, kalau misalnya harusnya kan ketika departemen ini kosong sama cabang ini kosong, harusnya si form ini gak bisa nginput kan, muncul alert gitu ya, muncul alert kayak tadi nick harus diisi misalnya gitu ya. Nah, karena ini ada dua ID yang sama, nah maka ketika kita simpan, nah ini kebetulan nicknya udah ada ya. Tapi yang perlu kalian perhatikan, dia nggak ngeblok gitu ya, dia nggak ngeblok ini. Harusnya kan kalau ini masih kosong, harusnya apa? Harusnya itu dia muncul alert gitu ya, muncul alert. Nah, ini enggak. Nah, kenapa? Karena di sini terdapat dua ID yang sama. Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya, teman-teman bisa ubah ID-nya, bedakan ID-nya gitu ya. Bedakan ID-nya atau teman-teman di sini di bagian yang formnya, form inputnya nih, ini kan ada si formnya kan kita kasih ID nih, form karyawan. Nah, di bagian selektor si kode cabangnya mana nih ya? Nah, saat submit nih ya. Nah, di bagian selektor kode cabang mana nih? Kode departemen nih ya, kode departemen. Nah, di sini bisa ditambahkan seperti ini, frm karyawan.find.kode departemen ya. Ataupun di sini kita bisa tambahkan nama ID formnya, kemudian di sini kita kasih find, kemudian kode cabang. Artinya dia akan mencari si kode departemen ini adalah kode departemen yang ada di dalam si ID karyawan ini ya, ID form karyawan ini nih. Ya, seperti itu. Nih, kita coba ya. Kita tambahin lagi di sini misalnya kode cabang, kemudian kita tambahin di sininya frm karyawan kode cabang. Ya, sekarang kita coba tes lagi. Kita coba tambah data. Kita coba 999. Nama lengkap misalnya tadi Dedi. Jabatannya staf keuangan. Nomor HP-nya 08222. Ya, kemudian departemennya misalnya keuangan. Departemennya kita kosongin dulu, kita simpan. Nah, otomatis alertnya muncul lagi kan? Alertnya muncul lagi. Cabang, misalnya kita isi cabangnya juga. Nah, ini cabang kenapa bisa masuk ya? Kita cek dulu. FRM, oh iya, cabang kan belum kita kasih validasi di sininya ya. Ini untuk yang cabang belum kita kasih kondisi kalau misalnya kode cabangnya kosong, harusnya di sini cabang harus diisi. Nah, seperti ini ya. Oke. Seperti itu. Kemudian tadi ini kita sambil nambahin fitur filter data sambil kita perbaiki beberapa kesalahan yang ada di dalam aplikasi kita ya, seperti itu. Oke, tadi kan kita nambah data apa? Nambah data atas nama siapa tadi tuh? Dedi ya. Nah, Dedi nih, ada Dedi kan? Nah, tapi dia cabangnya kosong ya. Kita bisa edit dulu aja deh. Edit dulu misalnya jadi Bandung ya. Oke.
Oke ya, gini. Tadi yang cabangnya kan belum ini ya, belum berhasil ya. Belum berhasil nih. Kita coba tes lagi, nicknya kita isi misalnya berapa ya? 10 ada nggak ya? 10 ada nggak? 10 nggak ada ya. Oke, kita coba 10 kemudian nama lengkapnya misalnya siapa ya? Mimin, misalnya Mimin, jabatan misalnya staf HRD, nomor HP-nya misalnya 089. Ya jangan aja ya. Kemudian nah ini coba cek dulu departemen, oke, validasinya jalan. Misalnya pilih marketing aja atau HRD ya. Kemudian cabangnya nih. Nah, cabangnya pun validasinya udah jalan ya sekarang. Oke. Kita simpan. Oke, database tersimpan ya. Data tersimpan. Nah, begitupun dengan edit nih. Kalau kita cek di edit ya, kalau kita misalnya cek edit karyawan nih. Cek edit karyawan, kalau nggak salah ini kita menggunakan ID dan name ID yang sama dengan si form inputnya. Ini kan si halaman edit nih, Kalau kita lihat ya, di sini kan ada kode departemen sama ya, sama. Nih, kalau teman-teman perhatikan, ketika kita edit, dia kan muncul di dalam sebuah model, walaupun dia posisinya berada di beda file ya, tetapi ketika kita edit, maka dia dimasukkan ke dalam file yang sama, yaitu ke dalam file index.plot.php di bagian ini nih, load edit form. Jadi dia di-include nih ibaratnya di sini. Jadi otomatis dia masih dalam satu file, walaupun ini posisinya ada di beda file ya. Karena kan di sini kita di load nih, ketika diklik tombol edit maka dia meload sebuah halaman HTML ya. Sebuah halaman HTML ya, responnya kan dalam bentuk HTML nih, yang ditampilkan ke dalam si ID load edit form. Load edit form itu yang ini ya. Maka si kode editnya ini dimasukkan ke dalam sini. Otomatis kan dia nantinya itu bergabung ke dalam si file index.php-nya, sehingga si file edit ini memiliki si ID form yang sama nih ya. ID form yang sama seperti itu. Nih kayak nama lengkap kan sama, kemudian jabatan dan sebagainya. Maka ketika misalnya kalau teman-teman perhatikan, ketika kita edit harusnya kan ini ada validasinya ya. Kalau misalnya kita kosongin aja jabatannya ya, ini kan harusnya jabatan tidak boleh kosong muncul ya. Tapi karena dia masuk ke dalam si file index.php-nya, di mana si file index.php-nya memiliki sebuah form, di mana di dalam formnya itu memiliki ID yang sama gitu ya. Nah, ketika kita simpan, nah di sini dia tidak membuat validasinya gitu. Validasinya nggak jalan. Kenapa? Karena dianggapnya ada dua ID yang sama. Jadi dia bingung mungkin ya ngambil yang mana. Seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya sama kayak yang tadi. Di sini kita rubah aja nama ID-nya. Nama ID formnya misalnya kita rubah FRM edit karyawan gitu ya. FRM edit karyawan. Nah, kemudian di sini kan belum ada validasinya sebenarnya ya. Nah, di sini belum ada validasinya nih. Kita tambahkan validasinya, kita bikin sebuah script di sini. Sebuah script. Oke. Kemudian di sini, nah kita copy paste saja yang bagian submitnya nih. Kita copy ya. Kita simpan di sini. Oke. Nah, di sini kita tinggal rubah aja si ID form karyawan ini ya menjadi FRM edit karyawan ya. Jadi ketika si form edit karyawan ini disubmit gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak dirubah, nanti bentrok dengan yang ini. Bentrok yang dengan form inputnya gitu ya. Nah, ini jadi ketika kalau seperti ini dia bedakan namanya, jadi dia mengacunya ke si form edit yang ini gitu ya. Nah, kemudian untuk bagian nicknya pun sama ya. Kalau misalnya kita tidak tambahkan form edit karyawan di depannya gitu ya, maka dia nicknya ini bisa bentrok dengan yang nick yang ada di dalam si file index.blade.php gitu ya. Yang ini nih, yang form input datanya ya. Form input datanya ini kan sama nicknya nih. Mana nih? Mana nicknya sama kan ID-nya. Jadi dia nanti bingung nicknya yang di validasi itu yang ini atau yang ini gitu ya. Seperti itu. Maka di sini kita tambahkan seperti ini. Kita tambahkan selektornya. Kita tambahkan ID formnya ya, form edit karyawan, kemudian
Di sini kita tambahkan .find. Nah, jadi nick ini ya, nick ini adalah nick yang posisinya berada di dalam si parentnya itu adalah si form edit karyawan gitu, sehingga nggak akan bentrok nantinya ya. Nah, kita tinggal copy paste saja seperti ini. Kenapa? Oke, kita copy paste saja ya. Nah, ini kita copy paste atau kita gini aja deh. Nah, biar cepat. Oh, yang ini udah ya. Tinggal rubah itunya aja. Tinggal rubah si ID formnya. Oke, nah seperti ini. Yang ini rubah menjadi FRM edit karyawan ya. Oke, nah sekarang kalau kita coba harusnya ini udah bisa jalan ya validasinya, validasi editnya nih. Kita edit, coba ya. Kita hapus IT-nya, kita simpan. Nah, di sini masih error ya. Masih error, kenapa? Kita coba inspect, kita coba edit ya. Ke konsol di sini ada error nih, ada error ya. Ternyata ada error di bagian mana? Di bagian nama lengkapnya nih. Di bagian FRM edit karyawan, di bagian nama lengkap nih error nih. Errornya itu kenapa? Nama lengkap FRM edit karyawan, sebentar. Udah bener kan harusnya ya? .find harusnya nih. .find. Nah, .find ya. Ini juga .find. Oke, kita coba tes lagi ya. Kita coba reload. Kita coba edit, kita coba hapus salah satu datanya. Kita coba submit. Nah, sekarang validasinya jalan lagi ya. Kita coba nama lengkapnya kita hapus. Nah, jalan lagi kan? Nomor HP-nya misalnya kita isi dulu deh. Tadi kan Abdurrahman, jabatan IT misalnya. Staf IT deh. Kemudian nomor HP-nya, nah kosong kan? Nah, dia terisi. Misalnya 08 ngarang aja lah. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya ini kosong. Nah. Oke ya, validasinya udah jalan sekarang. Jadi gitu ya, kalau misalnya kita membuat halaman edit, kalau misalnya halaman edit kemudian editnya itu dibuat pop up seperti ini, gitu ya, dibuat pop up seperti ini. Nah, pastikan si ID-nya itu bisa dibedakan. Misalnya kalau misalnya yang di form misalnya kita tambahin di dalam ID-nya itu namanya itu yang tadinya nick jadi nick_edit misalnya gitu ya ID-nya, supaya beda. Bisa seperti itu. Atau bisa seperti tadi kita tambahkan si parent ID-nya gitu ya. Yaitu kita hanya mengambil nick ini dari yang ada di bawahnya si form edit karyawan gitu. Seperti itu ya. Atau bisa dibedakan, misalnya si nicknya itu kita rubah menjadi nick edit, maka di sininya kita nggak perlu pakai ini, cuman cukup merubah si nama ID-nya menjadi nick edit gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, nah sekarang kita balik lagi nih ke filter data berdasarkan lokasi cabang ya. Nah di sini kan kita udah tambahin nih semua cabang ya. Kita sudah tambahin sebuah form pencarian di sini, dimana isinya itu adalah semua data cabangnya. Ya. Nah, supaya si huruf si teks nama cabangnya itu huruf besar semua, di sini kita bisa tambahkan perintah str to upper, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Str to upper, sehingga tadinya kan ini untuk Tasikmalaya kecil nih, ada yang gede yang kecil ya. Ini jadi seragam nih, kalau kita refresh nih seragam huruf besar semua. Nah, sekarang untuk proses pencariannya sama saja sebenarnya seperti filter yang di sini gitu ya. Di bagian karyawan controllernya nah, di bagian karyawan kontrolnya di sini harusnya seperti ini ya. Kita perbaiki kodenya. Jadi kalau misalnya si
request kode departemennya itu, ini kita perbaiki dulu yang pencarian departemennya ya. Kalau misalnya si request kode departemennya ini tidak sama dengan kosong, maka kan dia menambahkan sebuah query filter gitu ya, query where karyawan kode departemen berdasarkan si data yang dicari gitu ya, data yang dicari. Kalau misalnya di sini kita cari HRD, maka di sini dia akan mencari kode departemen HRD seperti itu ya. Nah, harusnya di sini kan juga ada tambahan kalau misalnya role-nya admin departemen gitu ya. Role-nya admin departemen, maka di sini kita tambahkan seperti ini ya. Apa namanya? Query where karyawan.kode departemen gitu ya, berdasarkan kode departemen ini adalah kode departemen dari si user yang sedang aktifnya gitu ya. Begitupun dengan kode cabang yang ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan seperti ini. Ya. Sama ya untuk pencarian apa namanya, untuk pencarian berdasarkan lokasi, ini kita tinggal copy paste saja yang yang kode departemen ini, kita copy paste, kita paste di sini gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita cek begini, kalau misalnya si kode cabang ini tidak sama dengan kosong gitu ya, if not empty request kode cabang. Jadi kalau misalnya diisi nih, contoh dipilih Bandung gitu ya, otomatis kan si kode cabangnya, si request kode cabangnya nggak kosong kan, berarti ada isinya Bandung gitu ya. Maka di sini kita tambahkan query pencariannya, yaitu query where berdasarkan kode cabang. Tambahkan di sini kode cabang seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba. Ini kan kalau semua cabang berarti muncul semuanya nih ya. Kalau misalnya kita filter berdasarkan Bandung, nah maka muncul Bandung aja gitu ya. Kalau misalnya kita filter Bandung yang departemennya IT, nah maka muncul yang departemen IT aja, tapi lokasinya yang di Bandung aja gitu ya. Yang departemennya HRD, nah muncul kan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita pengen nyari karyawan Bandung itu ada siapa aja sih misalnya gitu kan. Nah kita tinggal filter aja seperti ini. Nah ya, jadi lebih mempermudah juga. Oke, nah itu untuk filter apa namanya, untuk filter di bagian halaman karyawan. Nah sekarang kita akan coba perbaiki lagi gitu ya, kita akan coba tambahkan filter lagi di bagian yang monitoring presensi. Nah cuman yang di monitoring presensi ini kan yang muncul itu orang-orang yang melakukan absensi gitu ya, yang sudah melakukan absensi baru muncul di sini gitu ya. Nah kita pengennya di sini muncul dulu nih semua karyawannya ya, semua karyawannya. Nanti kelihatan nih mana karyawan yang belum absen. Kalau gini kan, kalau misalnya yang munculnya cuman yang sudah absen saja, kita nggak tahu nih siapa karyawan yang belum melakukan absensi gitu ya. Nah maka di sini konsepnya sama seperti yang laporan rekap. Jadi dimunculkan semua data karyawannya. Nah nanti di sini kelihatan nih kalau misalnya dia yang belum absen, maka di sini jam masuknya keterangannya belum absen gitu ya. Nah bagaimana caranya? Kita buat sebelum dulu masuk ke filter, kita coba buat tampilkan dulu seperti itu ya. Nah jadi agar si data karyawannya tetap muncul di sini walaupun dia belum mengabsen gitu ya, jadi supaya termonitoring gitu ya, siapa nih yang belum absen gitu ya, siapa yang nggak hadir gitu ya, nanti muncul di sini di monitoring. Nah kita akan perbaiki query-nya ya, dulu, yaitu query di bagian ini ya, di presensi controller nih, query yang ada di presensi controller. Sebentar teman-teman ya, ada WA dulu sebentar. Oke. Nah kita akan perbaiki query-nya di sini ya. Jadi ini supaya tidak terlalu banyak query seperti ini ya, jadi nanti kita akan buat satu aja query-nya. Kita akan coba nonaktifkan dulu deh ya. Kita akan coba nonaktifkan dulu yang ini. Oke, kita akan buat query baru di sini. Oke. Nah, misalnya kita bikin sebuah variabel namanya query. Query ini kita ambil dari karena kita akan menampilkan data karyawan, semua data karyawannya, baik yang sudah absen ataupun yang belum absen pada hari itu gitu ya.
Nah, maka di sini kita ambilnya bukan ambil sumber datanya tidak dari si tabel presensi. Kalau ini kan sumber datanya dari tabel presensinya ya. Nah, kita ambilnya dari tabel karyawannya gitu ya. Nah, di sini kita pakai model kita langsung pakai model karyawan ya. Kita langsung manggil si model karyawannya seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini query, oke. Nah, query. Setelah itu, oke, di sini query ya, query. Nah, kemudian kita buat seperti ini, query select ya, select select, kemudian di sininya kita tulis karyawan.nick gitu ya, karyawan.nick, kemudian nama lengkapnya ya, nama lengkapnya, kemudian apa di sini yang ini ya, kita copy aja yang ini ya, yang fieldnya nih, yang fieldnya kita copyin dulu, oke. Seperti ini ya, ini yang field yang akan ditampilkan. Oke. Setelah itu kita akan joinkan dulu nih. Kita akan joinkan dulu karena di sini kan ada nama jam kerja ya, ada nama jam kerja. Kemudian untuk nama jam kerja nanti dulu deh. Ya, untuk nama jam kerja nanti dulu. Yang ini bagian ini nanti dulu deh. Ya, karena ini diambilnya dari tabel presensi. Oke. Jadi seperti ini dulu aja. Nama karyawan, karyawan.kode departemen, kemudian kita tampilkan juga karyawan.kode cabangnya gitu ya. Si cabang karyawannya atau lokasi kantor karyawannya. Nah, setelah itu di sini kita bisa apa? Kita join kan ya. Kita joinkan dengan tabel presensi. Tapi kan kalau yang ini, kalau yang sebelumnya kan kita inner join ya. Inner join ke si karyawan gitu ya, inner join ke karyawan. Nah, kalau sekarang kita balik, kita akan joinkan dari karyawan ke tabel presensi. Nah, kita menggunakan left join ya, menggunakan left join. Jadi kalau menggunakan left join, data yang sebelah kiri itu akan ditampilkan semuanya gitu. Walaupun data yang tidak ada data yang di sebelah kanannya. Contoh misalnya si karyawan tersebut belum absen, nah, otomatis tetap datanya tetap dimunculkan walaupun si data sebelah kanannya atau data si presensinya belum ada gitu ya, seperti itu. Oke ya. Nah, setelah ini kita gunakan left join ya. Kita tambahkan left join di sini, left join. Nah, cuman left joinnya kita akan custom ya. Kalau ini kan dia query-nya langsung ke tabel ya. Nah, kalau sekarang kita left join-nya ke sebuah query. Nah, untuk lebih mudahnya, sebelumnya kan kita di metode yang cetak rekap ya. Yang cetak rekap kita juga sudah melakukan left join atau sudah melakukan join dengan jadi joinnya itu ke sebuah query, bukan ke tabel langsung gitu ya. Jadi kita bikin query di sini di dalam left join-nya gitu ya. Baru dihubungkan ke si karyawan. Nah, untuk kodenya supaya lebih jelasnya teman-teman bisa buka lagi yang metode cetak rekap. Nah, itu sama konsepnya seperti itu ya. Yang cetak rekap mana nih? Cetak rekap. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini kan sama ya, karyawan, nick, nama lengkap, jabatan dan lain sebagainya. Kemudian di sini baru kita left join ya, kita left join. Kita copy aja yang bagian sini, bagian query left join-nya ya. Kemudian kita pastekan di yang method get presensi. Nah, ini kita copy di sini. Oke. Nah, ini select date nggak kepake ya. Select date nggak kepake. Kemudian kalau tanggal presensi berarti tanggal presensinya adalah tanggal hari ini. Ya, nah sama dengan where sama dengan di sini tanggal presensinya kita rubah menjadi variabel tanggal gitu ya. Variabel tanggal, oke. Sudah, ininya sudah. Nah, di sini dijoinkan ya, baru di sini dijoinkan kan antara nick yang ada di dalam tabel karyawan dengan di sini aliasnya ya. Alias dari query ini kita aliaskan sebagai anggaplah tabel presensi gitu ya. Nah, maka di sini dijoinkanlah dengan si query ini presensi.nick gitu ya. Nah, di sini bisa kita rubah misalnya apa?
misalnya absensi gitu ya, maka di sini pun jadi absensi gitu ya. Padahal kan absensi nggak ada di tabel database kita nggak ada. Ini alias dari query ini nih, alias. Ya, dialiaskan namanya menjadi presensi contohnya ya. Sebenarnya namanya bebas gitu ya. Nah, biar gampang aja ke presensi aja gitu ya. Jadi dijoinkan nih antara si karyawan tabel karyawan ini dengan query ini ya, dengan query ini. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di query yang sebelumnya kan dia menampilkan jam masuk ya, kemudian nama jam kerja. Nah, jam masuk dan nama jam kerja itu kita tampilkan di sini dulu nih. Ini kan yang yang join ke jam masuk sama apa? Yang join ke jam masuk sama apa namanya itu? Jam masuk sama nama jam kerja itu kan si tabel presensi ya. Si tabel presensi ini dia ngejoin ke si tabel jam kerja ya, ke tabel jam kerja. Nah, di sini juga kan udah ya. Kita udah joinkan ke tabel jam kerja. Berarti di sini kita tinggal panggil aja fieldnya ya, tinggal panggil aja fieldnya yaitu jam masuk, kemudian nama jam kerjanya, jam masuknya, jam pulangnya, dan keterangan. Keterangan ini diambil dari si tabel pengajuan izin nih, yang ini ya. Seperti itu. Kita coba copy paste di sini. Oke. Nah, kalau sudah dijoinkan ke sini, nah kita panggil lagi nih si data field ini, kita panggil lagi di sini. Ya. Di dalam si query utamanya ya. Di dalam query utamanya nih, kita paste lagi di sini. Sebentar. Oke. Oke, sebentar di sini. Ntar kita ininya view word wrap. Nah, biar enak dilihatnya. Oke ya. Nah, jadi query yang di bawah ini dia menghasilkan sebuah data baru gitu ya, atau sebuah tabel baru lah anggap ya. Dengan kita kasih nama tabelnya tabel presensi, tapi ini bebas namanya sebenarnya. Yang isi datanya itu adalah NIK, jam masuk, nama jam kerja. Di sini jam masuknya ada 2. Kita hapus aja salah satu ya. Oke. Jam masuk ya. Oke, di sini jam masuknya hapus. Jam pulang ya, jam pulang. Kemudian Nah, di sini kita bikin gini aja, presensi, karena kita akan mengambil semua field yang ada di dalam tabel presensi gitu ya. Jadi kalau kita panggil satu-satu kan lama ya. Kita panggil satu-satu lama. Oke, ini karena di query yang ini perlu pakai tanda kutip ya. Oke. Nah, jadi untuk untuk di bagian awalnya kita bikin seperti ini. Jadi kita mau mengambil semua field yang ada di dalam tabel presensi, gitu ya. Berarti di sini sama seperti ini nih, presensi.all. Artinya kita dot bintang ini artinya dia mengambil semua field yang ada di dalam tabel presensi, oke? Nah, seperti ini. Oke. Oke ya. Nah, di sini juga sebenarnya ya. Atau misalnya kalau teman-teman biar nggak bingung ya, di sini misalnya kita buat nama aliasnya biar nggak sama dengan tabel presensi ya. Present aja, present atau jangan bahasa Inggris deh, biar gue gampang diinya. Ini alias nama tabelnya apa ya? Presensi query aja ya, query apa ya namanya ya. Nah, ini nih yang suka kadang bingung ya kasih nama itu ya. Kita kasih data presensi aja ya, data presensi gitu. Nah, ini data presensi. Nah, berarti di sini kita rubah karena yang dijoinkan itu adalah query ini yang kita aliaskan sebagai data presensi, maka di sini kita joinkan antara si karyawan ini dengan si data presensi gitu ya. Nah, kemudian di sini kan kita sudah memanggil semua field dari karyawan tersebut kan, semua field dari tabel presensi gitu ya. Semua field dari tabel presensi ditambah dengan jam masuk, nama jam kerja, jam pulang, dan keterangan gitu ya.
Nah, di sini supaya lebih cepatnya, berarti kita ambil semua field yang ada di sini, gitu ya. Kita ambil semua field aja yang ada di sini. Nah, berarti yang tadinya di sini kita menuliskan satu-satu fieldnya. Nah, berarti kita tinggal ambil aja. Ambilnya nggak presensi dot all nggak, karena kan ini udah jadi sebuah, anggaplah ini udah jadi sebuah tabel baru gitu ya. Ini jangan lupa pakai kutip. Anggaplah ini sudah menjadi sebuah tabel baru. Nah, namanya data presensi. Berarti di sini kita panggil seperti ini, data presensi dot all. Gitu. Ya. Seperti itu ya. Kalau sudah kita coba get dulu deh ya. Kita bikin di sini presensi. Tabel presensi sama dengan query get gitu ya. Artinya kita akan convert data ini menjadi sebuah data array gitu ya. Yang nantinya data si presensi ini kan diparsing ke si get presensinya. Nah, sekarang kita coba lihat apakah berhasil atau tidak gitu ya. Apakah berhasil atau tidak kita coba lihat dulu, kita refresh. Nah, di sini pasti harusnya muncul ya. Harusnya muncul data karyawannya, kalau nggak muncul berarti ada yang error. Kita coba ke network. Kita coba refresh. Nah, di sini di get presensi ini ada error nih. Errornya itu not group by katanya. Non aggregated column presensi .id. Oh. Oke. Nah, di sininya berarti gini. Kita copyin lagi yang ini di bagian group by-nya ya. Nah, di bagian group by-nya kita copyin juga. Di sini ya. Kita coba refresh lagi. Oke, di sini masih ada error. Cek the your standard rate syntax near jam masuk katanya. Near jam masuk. Oke, di sini. Sebentar. Apakah nggak bisa langsung seperti ini? Kita coba cek dulu ya. Misalnya kita coba ini aja deh. Presensi.nic dulu ya. Presensi.nic. Kemudian di sininya juga presensi.nic nih. Harusnya sih bisa ya. Presensi.all berarti dia menampilkan semua ininya, semua field yang ada di dalam tabel presensi. Tapi kita coba dulu seperti ini. Kita coba reload apakah query-nya masih error. Nah, query-nya udah nggak error ya. Berarti mungkin harus satu-satu fieldnya dipanggil ya. Sebentar. Nah, ini kan muncul ya semua apa namanya? Semua karyawan ya. Nanti di sini tinggal munculin apa namanya? Tinggal dimunculkan jadwalnya. Ketika dia belum absen, maka di sininya statusnya belum absen. Tapi kalau misalnya apa namanya? Dia sudah absen, maka di sini otomatis muncul data absennya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan di sini nih, kita pengen nampilin semua fieldnya. Harusnya bisa dengan cara presensi .all gitu. Tapi nggak bisa ya. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa sih. Coba sekali lagi deh. Kita coba reload. Nah, di sini error ya. Di sini harusnya kalau kita coba network. Nah, di sini kita copy aja deh query-nya ya. Respon. Near emang near bintang sih itunya ya. Dekat yang ini nih, yang tanda bintang ini errornya. Ini nih, coba deh kita searching datanya ya. Kita searching how to select all field and SQL. Kita coba cek di sini mungkin select column from information your DB, select bintang. Select all. Ya. How to select all field in MySQL? Join tabel. Nah, di sini kan benar kan? My tabel, tabelnya kemudian ini apa?
bintang seperti ini kan. Tabel 1 titik bintang artinya nama tabelnya, kemudian titik bintang itu artinya mengambil semua fieldnya. Nah, cuma di sini apa yang salah? Apa ya yang salahnya ya? Presensi oke lah ya. Biar cepet aja. Biar cepet aja, kita panggil aja deh satu-satu ya yang dibutuhin. Kita coba cek di tabel presensinya. Kita coba navigate. Mungkin nanti saya coba cari deh. Coba cari masalahnya di mana ya. Harusnya sih bisa. Atau di sini kita select bintang aja. Select. Coba kalau select bintang doang ya. Select presensi.all aja. Bisa nggak? Ini kita hapus. Kita hapus deh. Kita coba reload. Oke, di sini masih error ya. Errornya itu sebentar, nulis kan masih tetap bintang. Atau harus ditambahin ini? Mungkin kutip seperti ini. Kita coba cek. Bisa nggak? Oke, masih ya. Nggak bisa ya. Unknown data presensi close. Oh, kok bisa ya? Data presensi.nic. Ntar kalau misalnya kita select bintang deh. Select bintang langsung gitu ya. Nah, select bintang pun nggak bisa ya. Duplikat kolom name katanya. Kode jam kerja. Oke, kita panggil satu-satu aja deh fieldnya ya. Ya, field yang dibutuhin aja. Kita coba, kenapa tabel ini lagi? Kita ke presensi GPS, ke tabel presensi. Nah, kita masukin aja deh nick gitu ya. Jadi di sini kita tambahin presensi.nick. Kita Ctrl Z dulu aja. Nah, ini ya. Kita tambahin aja presensi.nick, kemudian tanggal nggak usah, jam in jam outnya ya, jam in jam outnya, kemudian foto in foto out ya, kemudian lokasi in lokasi out, gitu ya, lokasi in lokasi out, terus kode izin gak usah, status kayaknya, status ya, status deh, status ya, status. Nah, seperti ini udah. Kita coba tes lagi ya, kita coba tes. Nah, ini dimasukin di group by juga ya, dimasukin di group by. Atau nggak usah, sebentar, atau nggak usah pakai group by di sini juga ya, nggak usah pakai group by harusnya ya. Kita coba reload, karena kan satu hari pasti dia cuma ngabisin satu data aja sebenarnya. Kita coba reload. Nah, error ya, masih error. Kita coba cek, ada yang errornya column status in field list is ambiguous katanya. Berarti di sini dia ambigu nih statusnya. Mungkin kan di tabel pengajuan izin juga ada field status ya. Jadi kita tambahin di sini presensi.status gitu ya, supaya tidak ambigu. Kita coba reload lagi. Nah, sekarang udah muncul ya, sudah muncul. Tapi nicknya di sini nggak muncul ya, nicknya. Oke. Karena di sini mungkin ini ya, karena di sini di data presensi juga ada nick, di ini juga ada nick gitu ya. Jadi dia bingung. Jadi supaya nggak ini, kita coba masukin aja dulu di sini. Kita masukin juga ininya ya, fieldnya ke sini, ke bagian query yang utamanya. Oke. Query yang utamanya, cuma di sini supaya cepat kita pakai select raw aja deh ya. Ini kutip-kutipnya kita ilangin. Jadi cukup di awal sama di akhir aja. Ya.
Kita pakai select row aja biar cepat ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kalau udah seperti ini, harusnya nicknya juga harusnya muncul nih. Oke, error ya. Kita error, kita cek lagi, kita inspect, kita ke network, kita refresh, kita cek di bagian get presensi. Nah, unknown, oh presensi.status katanya nggak ada ya. Nah, di sini nggak usah pakai presensi.status ya. Nah, kita cukup data presensi berarti. Ya. Kita coba reload. Nah, sekarang udah muncul nicknya sama namanya sama departemennya. Oke. Nah, sekarang kita coba absen deh ya. Ini kan dia kan apa sih karyawan-karyawan ini kan belum ini ya, belum apa namanya? Belum melakukan absensi ya. Nah, jadi sekarang kita coba login deh sebagai Adam contoh ya. Harusnya ketika dia login dia muncul nih di sini ya datanya. Oke, kita coba login dulu. Kita coba absen dulu ya. Sebagai Adam nih. Sebagai Adam kita coba login, oke. Kita coba absen hari ini ya. Oke, oh kameranya ya, kameranya dipakai. Start. Kameranya lagi dipakai nih. Ntar kita matiin dulu ya. Kita matiin dulu deh. Kita bisa nggak ya langsung dimatiin? Kita stop dulu ya. Kita stop dulu. Oke, ini kameranya karena cuma ada satu nih, jadi nggak bisa dipakai dua-duanya ya. Kita coba reload. Nah, sekarang udah jalan nih ya, udah bisa kepak. Sekarang kita coba absen nih. Shift 2 mulainya jam 14.00. Oke. Masuknya pas banget nih jam 2. Kemudian masuknya jam 15.00 ya, akhirnya. Oke, kita coba absen masuk. Ini nggak bisa. Radius ya. Kita coba setting dulu deh radiusnya. Kita coba Google Maps-nya dulu. Oke, ini nah, lokasi kita sekarang ada di mana nih? Ini karena ini saya pakai PC ya, jadi nggak akurat pastinya, karena kan nggak ada GPS-nya ya. Atau kita cek deh, cek ini nih posisi di aplikasinya kita ada di mana nih? Tuh kan ngarah jadi jauh banget nih. Ada di mana? Kita coba reload dulu deh. Apa ya ini? WSRAB Boys ya, WSRAB Boys. Gak tahu nih ini ngaco ya. Kalau pakai PC WSRAB Boys. Kita cari aja WSRAB Boys. Ada nggak? WSRAB ini kan dekat WSRAB WSR SAB Boys nih. Nih posisinya ada di Tugu Jaya ya. Jauh banget. Nih. Kita ini aja, kita pakai lokasi ini aja ya. Hei. Kenapa nih? Pokoknya di daerah sini deh. Kita atur dulu di adminnya ya. Kita master karyawan kita atur dulu di cabang. Adam itu cabang Bandung. Kita atur dulu deh. Ya. Ini lokasinya kita 300 meter aja ya. Biar kejangkau gitu ya. Oke, kita coba reload lagi deh. Nah, oke kita udah ada di sini ya, udah ada di lokasi absennya nih. Sekarang kita coba absen masuk. Tadi keklik 2 kali ya. Oke, kalau keklik 2 kali, ketika belum waktunya pulang ya nggak bisa gitu ya. Oke, ini udah masuk ya, harusnya di monitoring juga udah masuk. Nah, monitoring. Nih, kan? Udah masuk nih. Ya, sudah masuk. Jadi kalau yang ini apa? Kalau yang ini belum absen gitu ya. Jadi kelihatan nih, oh karyawan ini belum absen nih. Kemana nih gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kita coba gini. Kalau misalnya dia belum absen gitu ya. Maka di sini statusnya itu belum absen gitu ya semuanya. Nah, contoh misalnya di sini jam masuknya. Kita coba ke get presensi lagi deh. Ke get presensi lagi. Nah,
ke get presensi lagi, kemudian di sini nih. Kalau misalnya si nama jam kerjanya itu kosong, nul gitu ya. Nah, ini kan dia nampilin nama jam kerja, tapi nama jam kerjanya kan nggak ada kosong gitu ya. Seperti itu, kosong karena dia belum absen. Jadi belum ketahuan jam apa, jam kerjanya jam berapa gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya if variable d empty ya, not empty gitu. Kalau misalnya not empty, kalau misalnya ada datanya baru tampilkan. Nah, kalau misalnya ada datanya baru tampilkan nih. Seperti itu ya. Kalau misalnya tidak ada datanya, nah kita bisa menggunakan yang ini. Span belum absen gitu ya. Nah, kita coba cek. Kita refresh. Oke, di sini harusnya belum absen ya. Nggak muncul ya. Tidak muncul, oke. If not empty, oke. Kita coba cek dulu deh. Si jam kerja ini isinya apa gitu ya. Vardam variable d nama jam kerja. Ya, kita cek. Kita reload. Oke. Oke ya, 0. Harusnya kan kosong ya. Oke. Kalau misalnya not empty kan, variable d nama jam kerja ini ditampilin. Tapi kalau misalnya kosong, harusnya kan ini belum absen ya. Atau di sininya kita bukan buat seperti ini. Kalau variable d nama jam kerja tidak sama dengan 0, coba ya. Tidak sama dengan 0. Oke. Di sini harusnya kan kalau kosong ya. Ini kan kosong nih, nama jam kerjanya harusnya kan yang muncul ini. Nih, harusnya muncul ini. Tapi nggak muncul. Kenapa? Coba. Oh ya. Sebentar. Ini di sini nih. Ini harus kita copy paste. Ini kan muncul ketika dia statusnya hadir ya. Kalau statusnya hadir mah udah aja kayak gini ya. Kita balikin lagi deh. Nah, udah aja balikin lagi. Ini nggak perlu pakai kondisi kalau misalnya dia kosong gitu ya. Nah, ini posisinya di sini. Ini kan kalau hadir pasti ada datanya dong ya. Pasti ada data presensinya ya kan. Nah, di sini harusnya. Nah, di sini nih. Kalau misalnya dia tidak absen gitu ya, tidak hadir, maka di sini atau belum absen gitu ya. Belum absen, maka di sini baru kita tambahkan span class badge bg danger, belum absen gitu ya. Oke. Nah, kita isiin aja semuanya ke sini. Kita copy sama yang kosong-kosongnya deh ya. Nah. Oke. Kita coba reload. Nah, di sini otomatis keterangannya. Oke ya. Nah, jadi di sini sekarang keterangannya itu adalah belum absen ya, belum absen. Oke. Nah, sekarang kita coba kalau izin muncul nggak ya statusnya di sini. Nah, ini kenapa error lagi? Ntar ya, kita coba perbaiki juga yang ininya ya. Sebentar. Sekarang kita coba kalau misalnya dia ngajuin izin misalnya tanggal besok deh. Atau misalnya kita login sebagai Fitriani deh. Fitriani misalnya ya, kita logout. Kita ajuin izin. Kita ajuin izin misalnya sebentar. Izin, kita ajuin izin. Tambah izin absen misalnya ya.
izin absen. Nah, kemudian di sini kita tambahkan misalnya tanggal 23 tanggal 22 deh. Tanggal 22, oke. Kemudian sampai tanggal 22 aja. Oke. Kemudian 1 hari ya keterangannya, misalnya acara keluarga. Oke, kita kirim. Oke, kemudian di admin kita approve di data izin sakit. Nah, di sini ada ya. Kita approve. Setujui seperti ini. Oke. Data berhasil diproses, sekarang kita cek di monitoring. Nah, di sini statusnya izin ya, muncul ya, status izin. Oke. Maka di sininya keterangannya tetap ya belum absen karena dia nggak absen kan. Tidak absen pada hari itu karena apa? Karena dia izin. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalnya di sini teman-teman merasa kurang lebar si data ininya ya, bagian untuk menampilkan datanya ini kan kurang lebar nih. Nah, kalau nggak salah di template ini ada sebentar, kita masuk dulu ke monitoringnya deh. Kita masuk dulu ke monitoring.play.php-nya. Nah, di sini kan ada kontainer XL. Kalau nggak salah, kalau misalnya mau full width itu kita tambahin kontainer fluid di sininya ya. Jadi nanti dia full ininya, lebarnya. Nah, lebarnya full kan, seperti ini. Begitupun yang atasnya ya. Ini biar sama, biar sejajar, kontainer fluid. Seperti ini. Nah, jadi full ininya ke sini ya, nggak di tengah-tengah. Jadi lebih rapi lah ya. Lebih rapi untuk tampilannya seperti ini. Oke, kemudian ini kayaknya ada field yang kosong nih. Kayaknya ini kita hapus yang sebentar, di bagian get presensinya mana? Get presensi ini kayaknya ini kelebihan nih. Kelebihan kayaknya. Kita coba. Nah, udah sama ya. Kemudian ketika diklik ini error nih ya, lokasi presensinya sekarang error. Kita coba cek lagi kenapa errornya. Oke, kita coba ke konsol, ke network. Nah, ini coba kita tes errornya kenapa. Tampilkan peta. Oke, lokasiin on null katanya. Lokasiin on null. Kenapa lokasiin on null? Kita coba cek dulu. Ini ya. Coba cek dulu di sini di bagian get presensi. Nah, ini kan ada ini ya. Ada tampilkan peta. Kita coba cek tampilkan peta. Oh, ID-nya ya. ID presensinya nih. ID presensinya harus ditampilkan juga ya. ID presensinya harus ditampilkan juga. Berarti di sini di query ininya. Nah, di query di bagian presensi controllernya, di bagian get presensinya. Nah, kita tambahin di sini ID presensi.id. Kemudian kita tambahin juga di atasnya nih. Di mana ya? Setelah jump in. Kita tambahin presensi ID ya. Oke. Sudah? Oke, kita rapiin dulu deh. Oke ya. Kalau sudah, harusnya udah jalan lagi nih. Harusnya udah jalan lagi ya. Kita refresh. Oke, di sini error. Jadi error ya. Kita cek lagi networknya, kita refresh, kita cek bagian previewnya nggak ada yang error. Oke, ada yang error. Unknown presensi.id. Oke, di sininya harusnya bukan presensi tapi data presensi. Oke, kita coba cek reload. Nah, oke,
Oke, muncul. Sekarang kalau diklik dia tampil. Ya udah bener lagi si formnya. Nah, sekarang kalau dengan format seperti ini, kita bisa melihat karyawan mana yang belum hadir, gitu ya. Karyawan mana yang belum hadir. Seperti itu. Kemudian, nah di sini kita tinggal tambahin lagi filternya, ya. Selain tanggal, kita tambahin filter berdasarkan departemen dan kantor, ya. Caranya sama ya. Caranya sama, kita masuk ke presensi controller, kita ke bagian monitoring. Di bagian monitoring ini kita tambahkan query variabel cabang, ya. Kita tambahkan query untuk menampilkan list cabangnya. Di sini kita bisa buat seperti ini, db tabel. Sama ya, sebenarnya kita tinggal copy paste aja. Cabang di sini order by kode cabang. Get. Kita bikin filter berdasarkan cabang dulunya aja dulu ya. Nanti kalau sudah berhasil kita ke departemen. Compact. Kita parsing datanya. Nah, kita parsing datanya, kemudian di sini ke halaman monitoring.blade.php-nya. Di bagian ini apa? Di bagian filter datanya. Di bagian filter datanya ini kita ubah jangan 12 tapi misalnya 4 aja ya. 4, kemudian kita bikin apa? Bikin kolom baru di sini. Div call 4. Sebenarnya kita tinggal copy paste saja ya. Biar cepat copy paste saja dari misalnya filter yang ada di dalam kabel karyawan deh. Tadi kan karyawan kita udah bikin ini ya. Nah, udah bikin filter cabang ya. Nah, kita copy paste aja nih bagian ininya nih ya. Kita copy paste, kita paste di sini. Oke, kalau sudah, nah ini bagian request kode cabangnya nggak usah. Kita push ya. Kita coba reload dulu. Nah, di sini udah muncul semua cabang. Nanti ketika dipilih, maka di sini yang muncul adalah cabang yang dipilih gitu ya. Yang muncul adalah cabang yang dipilih. Caranya adalah ketika kita kasih event, kita akan kasih event pada si select option ini. Kalau misalnya, nah di sini kan ada load presensi nih. Load presensi ini nanti parameternya itu selain tanggal ada ini kode cabang. Kode cabang ini diambil dari si ID kode cabang .value. .file. Nah, kemudian kita kirim si value kode cabang ini ke si get presensi. Oke. Nah, oke, ini jangan lupa pakai koma. Oke. Kalau sudah sebentar. Nah, kita kasih event ke dalam si kode cabangnya ya, ke dalam si select option tadi kan ID-nya kan tadi kode cabang ya. Jadi kalau si kode cabang itu berubah nilainya, kita kasih method change function, maka kita panggil function load presensinya ya. Panggil function load presensinya. Nah, sekarang di get presensinya nih, di bagian presensi controller, di bagian get presensinya, sekarang dia selain menerima tanggal, dia juga menerima kode cabang ya, menerima kode cabang juga. Nah, si kode cabang ini biar nggak sama dengan yang ini ya, kita abaikan dulu. Kita langsung aja panggil si request kode cabangnya ya. Request kode cabangnya jadi di sini if, kita tambahin if not empty request kode cabang. Nah, jadi kalau si kode cabangnya tidak kosong ya, atau dipilih si kode cabangnya, maka kita tambahkan sini query where karyawan dot kode cabang sama dengan request kode cabang gitu ya. Oke, sekarang kita coba reload dulu. Oke, ini semua cabang muncul ya, semua karyawan muncul yang ada di semua cabang. Kemudian di sini kita bisa filter nih, misalnya Bandung. Nah, maka yang muncul cuma Bandung aja. Kita filter lagi yang pusat, maka yang muncul pusat aja. Tasikmalaya aja. Gitu ya.
Nah, di sini kan untuk namanya tidak berurutan ya, tidak berurutkan abjad. Nah, kita akan urutkan berdasarkan abjad ya, supaya lebih rapi. Jadi di sini kita tambahin aja query order by nama karyawan gitu ya. Oke, kita coba reload. Oke, di sini error. Error lagi kayaknya. Order query order by nama lengkap ya, bukan nama karyawan, nama lengkap harusnya. Oke, kita coba reload. Nah, sekarang dia diurutkan berdasarkan namanya. Ya, berdasarkan abjad namanya. Oke. Ya, ini untuk nama cabang untuk filter berdasarkan cabang sudah. Sekarang filter berdasarkan departemennya. Kita tambahin lagi sama ya. Kita masuk ke presensi controller, ke bagian monitoring, kita bikin query untuk menampilkan list departemennya. Monitoring sama dengan db tabel misalnya departemen order by misalnya order by kode departemen misalnya get ya. Kalau sudah kita parsing datanya ke sini monitoring. Oke, kalau sudah kita tinggal masuk lagi ke file monitoring.b.php-nya. Kemudian di sini nih, di bagian sini kita tinggal copy paste lagi ya, yang cabang kita copy paste karena kodenya sama. Yang dirubah adalah bagian value ini, bagian teks yang semua cabang kita rubah menjadi semua departemen ya. Kemudian untuk name-nya kita rubah menjadi kode departemen, untuk ID-nya kita rubah juga menjadi kode departemen. Dan ini kita rubah query-nya, kita ambil dari query departemen. Untuk value-nya berarti kode departemen dan namanya adalah nama departemen. Oke, kita coba reload dulu. Oke. Ada yang error. Oh, ini salah. Kode departemen harusnya di bagian mana nih? Kode dep. Bentar, mana yang salahnya ya? Oh, kayaknya di query-nya. Di query-nya yang salah. Nah, kode departemen harusnya. Oke, kita coba reload. Oke, undefined variable departemen. Oke, salah nih. Harusnya ini departemen, kenapa jadi monitoring lagi? Departemen. Ini departemen, maaf ya. Udah pusing kayaknya. Oke, harus ngopi dulu kayaknya nih ya. Oke, kita coba reload dulu. Oke. Sekarang departemen udah ada. Ya, kita kita lakukan hal yang sama dengan tadi yang kayak seperti halnya kita menambahkan filter berdasarkan lokasi cabang ya. Kita di bagian monitoringnya di paling bawah ya, kita tambahkan parameternya yaitu kode departemen ya, diambil dari ID kode departemen.value-nya. Kemudian kita kirimkan juga si kode departemen ini ke get presensi. Oke. Kemudian di sini ya kode cabang ya. Nah, kemudian kita tinggal kasih ya filter, kita kasih event pada si ID kode departemennya. Untuk yang dijalankannya sama, yaitu load presensi. Jadi ketika si kode departemen itu dipilih, maka dia akan menjalankan si load presensi ini. Oke, kita coba reload lagi. Oke, kemudian di bagian controllernya, di presensi controllernya, di bagian method get presensinya, ini kita tinggal copy paste lagi yang ini ya, sama. Kalau misalnya request si kode departemennya ini nggak kosong, maka filter si departemennya berdasarkan request kode departemennya, seperti itu ya. Kita coba reload lagi. Kemudian kita coba filter departemen HRD. Nah, dia muncul ya HRD saja. Kemudian kita coba filter yang keuangan, muncul yang keuangan saja. Ya, seperti itu. Oke. Atau misalnya di sini, nah di sini belum kita tambahkan untuk si cabangnya ya, kantor cabangnya. Seperti di sini kita tinggal tambahin aja fieldnya di bagian get monitoring. Di sini kita tambahin setelah departemen aja, atau setelah nama karyawan kita tambahin cabang. Kemudian Kemudian di bagian get presensinya pun kita tambahkan di sini setelah nama itu kode cabang. Nah, jangan lupa di bagian yang paling bawahnya juga ini kita kosongin. Kode cabang ya. Tambahin juga kode cabang. Oke.
Nah, seperti ini. Kita coba reload. Nah, sekarang cabangnya sudah ada ya. Sudah muncul. Kalau kita filter cabang Bandung yang departemennya HRD, ini sudah bisa ya. Seperti itu. Jadi filternya ini lebih memudahkan kita ya untuk melihat data secara dinamis gitu. Nah, begitupun yang di sini ya. Begitupun dengan yang di data izin sakit ya. Terakhir mungkin ya ini. Ini cukup panjang ya videonya. Jadi teman-teman sabar aja. Oke, di sini kan cuma ada periodenya ya, periode pengajuan, kemudian nik karyawan, kemudian filternya berdasarkan nama karyawan, statusnya gitu ya, pending atau sudah disetujui atau ditolak gitu ya. Tanpa kita bisa ngefilter, kita misalnya pengen tahu siapa saja yang mengajukan izin pada tanggal tertentu di cabang ini misalnya ya. Nah, kita sama aja sebenarnya. Kita tinggal copyin aja. Kita tinggal copyin aja nih bagian presensi controller kan ini tadi kita udah bikin 2 query ini nih. Kita tinggal copy, kita tinggal paste di metode izin sakit. Nah, metode izin sakit. Oh iya, sebelum ke sana, maaf ya teman-teman. Sebelum ke sana saya keingetin di bagian sini, di bagian tadi yang get presensi. Nah, di bagian yang get presensi itu kita tambahkan nih. Kalau misalnya role-nya administrator, kalau misalnya role-nya itu adalah admin departemen, maka kita tambahkan ini where kode ini ya. Where berdasarkan kode departemen ini dan berdasarkan kode cabang ini. Oke. Nah, jadi kalau di sini misalnya kita login sebagai if variable user has role admin departemen. Nah, jadi kalau misalnya dia login sebagai admin departemen, maka kita tambahkan query where kode cabang sama dengan variabel kode cabang. Kode cabang ini diambil dari kode cabang user yang sedang aktif ya. Dan where kode departemen dan departemen yang sedang aktif ya, user departemen yang sedang aktif. Oke ya, sudah. Kalau sudah, kita coba tes dulu. Ini kan monitoring. Oke ya, sekarang kita coba tes. Ini kan kalau misalnya administrator dia muncul semuanya kan. Kalau misalnya kita login sebagai tadi Maman misalnya, maman@gmail.com, passwordnya 2345, kita enter. Kita coba ke monitoring. Nah, di sini nggak muncul ya. Kita coba cek apakah ada yang salah. Harusnya muncul. Harusnya muncul ya get presensi di sini. Ups, bentar. Kalau kita tahu kan Maman itu kan Maman itu kita coba logout dulu deh. Kita logout, kita masuk lagi sebagai Adam. Passwordnya 12345. Salah lagi, adam@gmail.com, passwordnya 12345. Oke, kemudian kita ke monitoring kan ini muncul semuanya ya. Kalau kita cek di bagian sini user kan Maman itu admin departemen pusat IT. Pusat yang IT itu siapa aja nih? Coba IT yang cabang pusat siapa? Nah, harusnya kan yang Hilman muncul ya. Harusnya yang Hilman muncul, tapi kenapa ini nggak muncul? Oke, coba di sininya kita tambahin. Mungkin ada bentrok ya, karyawan kode departemen. If variable user has role, oke. Karyawan kode departemen. Oke, kita coba cek lagi ya. Kita coba login di sini aja deh. Kita coba close dulu. Kita coba logout dulu yang ini. Kita coba login 12346 ke panel ya. Ke panel ininya login sebagai maman@gmail.com, passwordnya 12345. Oke, enter. Kita ke monitoring. Nah, di sini nggak muncul ya. Harusnya kan muncul. Harusnya itu muncul karyawan. Harusnya itu muncul karyawan
apa? Hilman, ya. Tapi di sini nggak muncul. Karyawan kode cabang, kode departemen, variabel kode cabang, outguard user, oh ininya nih. Harusnya kode cabang tuh kan. Nah, ketahuan lagi. Nah, sekarang udah muncul kan? Langsung nih muncul. Tuh. Ya, yang Hilman. Bukan. Kok yang ini sih? Yang ini harusnya kita coba reload. Nah, yang Hilman muncul kan? Sekarang yang Hilman sudah muncul. Nah, sekarang filter ini nggak boleh muncul di user Maman ya. Nggak boleh muncul di user Maman. Jadi di user Maman itu paling cuma muncul departemennya aja, ya, departemennya aja. Departemen juga nggak usah kan Maman ini langsung ya admin departemen dari departemen IT ya. Jadi nggak usah ada filter departemen juga. Jadi kita bikin gini aja. Di bagian get press, di bagian monitoring, ya, di bagian filter. Nah, kan nantinya jadi gak bagus ya kalau misalnya kita hilangin dua, hilangin dua di sini, jadi cuma ada di sini doang gitu ya, sebelah. Nah, jadi kita bikinnya kayak gini. If di sini ya. If apa ya tadi? Add role ya. Di sini tuh add role administrator gitu ya. Jadi bagian ini tuh cuma tampil di halaman administrator. Sebentar. Oke. Nah, add and role. Else. Nah, kalau misalnya selain administrator itu cuma muncul filter tanggalnya aja. Cuman kita atur width-nya itu 12 ya biar full. Nah, atur 12 di sini. Oke. Jadi kalau misalnya dia login sebagai admin departemen, maka dia cuma muncul tanggalnya aja. Seperti ini filter tanggal ya. Oke ya, udah di bagian sini kita sudah kasih hak akses juga, kita juga sudah bagi hak akses, kita sudah perbaiki juga untuk halaman monitoringnya. Jadi kita bisa melihat karyawan yang belum absen tapi termonitoring oleh kita, gitu ya, di halaman monitoring. Oke, kita lanjut lagi ke data izin sakit ya. Ke data izin sakit. Nah, di data izin sakit ini ya, kita tinggal tambahin aja tadi filternya sama ya. Sama aja sebenarnya, kita tinggal tambahin filternya. Yang tadi nih, si query yang ini kita tinggal masukin, kita tinggal copy di metode izin sakit. Nah, di metode izin sakit kita tinggal tambahin ini ya, query ini. Kita parsing datanya cabang dan departemen. Nah, kemudian kita di si file izin sakitnya nih, di file izin sakit.ble.php-nya ya, di file izin sakit.ble.php-nya kita tambahin filternya. Nah, tapi kita atur dulu nih size-nya. Ya, di data izin sakit ini kita atur size-nya yang ini ya. Misalnya nick ini sebentar, filter nick-nya udah jalan belum? Udah ya. Nick ini misalnya ukurannya ya 3 cukup lah ya. Kita coba nick mana nick. Nah, ini ya. Nick. Nah, ini kalau udah 3 ya. Kita coba 2 aja. 2 misalnya. Kemudian nama karyawan cukup 3 mungkin. Kemudian statusnya cukup 2 lah. Cukup 2. Kita coba reload dulu. Oke. Ini cukup ya. Kemudian kita tambahin aja di sini. Kita copy paste saja. Berarti ini udah berapa nih? 3, 2 tambah 3, 5 ya. 7, 10. Berarti tinggal sisa 2 lagi. Oke, ini untuk cari datanya kita satu aja deh. Kita satu aja cari datanya. Ntar, call 1. Kita cari datanya, kita hapus untuk si teksnya. Jadi icon aja. Nah, icon aja seperti ini. Oke. Icon with height. Oke, udah ya. Oke, nah sekarang kita tinggal tambahin di monitoring ya. Kita ke monitoring, kita copyin yang bagian ini nih. Kita copyin yang bagian yang ini.
filter cabangnya ya. Oke, kita ke mana? Ke izin sakit lagi nih, ke izin sakit. Kita copyin di sini. Sebelum ini aja ya, sebelum status. Kita coba reload. Ini pasti tampilannya pasti jelek gitu ya. Oh, ntar ini kok ada 2. Departemen cabang. Kok ada 2 ya? Sebentar. Oke. Kita coba copy satu-satu dulu ya. Ini kita copy ke izin sakit ya untuk departemennya, untuk kode cabangnya. Ini kita setting 3 aja, setting 2 atau 3 ya. Kita setting 3 deh. Nah, ini kenapa jadi ada banyak ya, semua departemen, semua cabang. Sebentar. Ini kenapa ya? Ini kan padahal cuma cabang ini doang kan? Oh, di sini juga ada ternyata. Oh, udah ke copy mungkin ya. Udah ke copy. Kita hapus dulu. Oke. Kita coba reload. Nah, cabang udah ada di sini nih. Cabangnya kita setting ukurannya 2 aja deh. Mana ya? Tadi pilihan cabang ini setting 2 aja. Yang satu lagi buat departemen. Kita copy lagi dari monitoring aja biar cepet. Ini kita paste di sini. Setting 2 aja. Oke. Sudah, kita coba reload. Nah, seperti ini ya. Cakep. Oke. Nah, jadi kita bisa filter berdasarkan cabang dan nama departemennya juga. Oke. Oke, kalau sudah kita tinggal ini. Tinggal apa? Tinggal di bagian form izin sakitnya atau di bagian controllernya di sini ya. Nah, di bagian controllernya kita tinggal tambahkan seperti ini, seperti halnya yang ini, yang di get presensi. Mana yang get presensi? Coba kita cek yang get presensi ya. Kita copy aja nih bagian ini. Kalau misalnya request kode cabangnya tidak kosong atau request si kode departemennya tidak kosong, maka ditambahkan query where-nya ya. Query where-nya. Nah, tambahkan di sini aja ya. Oke, sudah. Kita coba tes. Pilih Bandung misalnya ya, kita searching. Oke, di sini nggak filter atau ini cabang Bandung semuanya gitu ya. Kita coba pusat deh, harusnya nggak ada. Oke, berarti udah jalan. Cuman di sininya karena ini bagian filter data, di bagian file izin sakit.php-nya, di bagian optionnya, di sini kita tambahkan kalau request kode cabang sama dengan ya, sama dengan variabel d. Nah, variabel d kode cabang, maka tambahkan filter selected. Kalau enggak, kosongin. Oke, begitupun dengan yang ini, yang departemen kita tambahin sini, kita ganti menjadi kode departemen. Jadi kalau dia habis searching, dia datanya nggak ke reset value-nya. Oke. Nah, kalau Bandung misalnya akan muncul ya Bandung. Departemen HRD misalnya. Nah, maka muncul departemen HRD aja. Oke. Untuk filternya sudah. Nah, tapi di sini kita batasi lagi untuk si user selain administrator gitu ya. Untuk user selain administrator ini nggak muncul. Berarti di sini kita tambahin role administrator. Di sini kita tambahin lagi enroll. Oke. Jadi di sini nggak akan muncul ya. Nah, jadi cuma segini aja yang munculnya. Dan di sini juga di data karyawannya mungkin ya. Ini kan karyawan yang tadi kan karyawan karyawan Bandung semua ya. Nah, di sini sebentar. Oke. Ini kan harusnya muncul role administrator. Role administrator kan? Tapi kok nggak muncul? Kok jadi malah hilang? Add role administrator kan? Sebentar, ini kenapa hilang? Kalau di monitoring kan? Lah, di monitoring juga kok hilang? Sebentar, mungkin ada yang salah nih.
role administrator. Mungkin salah nulisnya ya. Sebentar. Kita ke role. Ini kan role administrator kan? Administrator. Ya. Role administrator. Tapi kenapa di sini kok jadi hilang si formnya? Form searchingnya ya. Ada apakah lagi nih? Kita coba logout dulu deh. Data karyawan. Ini data karyawan tetap muncul kan? Bandung, ini muncul. Kita coba cek yang di karyawan deh. Di karyawan. Kita coba cek yang di karyawan index. Nih. Di sini kan juga sama. Oh, pakai user ya. Tambahin user harusnya. Oke, tambahin guardnya. Maaf lupa ya. Ini tambahin guardnya nih. Tambahin guardnya user. Kemudian yang di izin sakit juga tambahin guardnya. Tambahin guard. Mana nih tadi? Nah, tambahin guard user. Oke, kita coba reload. Kita coba ke monitoring. Oke, aman. Kita ke data agent. Oke, aman ya. Nah, di sini kita tampilin juga harusnya di bagian bagian tabelnya juga. Di sini harusnya tambahin juga departemen sama cabangnya ya. Oke. Kita tambahin aja di sini setelah nama karyawan, setelah jabatan aja ya. Departemen misalnya sama cabang. Oke, di sini kita tinggal tambahin juga setelah jabatan itu kode departemen sama kode cabangnya. Oke, kita coba reload. Oke, sini nggak muncul ya. Oke, kita coba cek query izin sakitnya. Dicek query izin sakitnya. Nah, kita lihat field yang ditampilkan. Di sini tidak menampilkan kode cabang sama ininya ya. Kita tampilin aja karyawan.kode cabang sama karyawan.kode departemennya. Oke, kita coba reload, terusnya muncul. Oke, udah muncul ya. Nah, supaya ini full si lebarnya sama ya, supaya lebih rapi aja, kita ganti yang tadinya kontainer XL, kita ganti menjadi kontainer fluid. Begitupun yang sini. Oke, kita coba reload. Nah, oke ya, datanya sudah untuk lebarnya sudah cukup lah ya, jadi lebih rapi aja. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya. Untuk video ini mungkin cukup panjang ya, untuk sekitar 2 jam mungkin. Jadi cara untuk menambahkan filter data berdasarkan cabang, dan tadi ada perbaikan di bagian monitoring presensinya gitu ya. Oke, itu saja teman-teman untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.